Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sagung Eka Jelananda dengan NIM 22030200078 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Yang pertama itu judul artikel dengan implementasi framework COVID 2019 terhadap tata kelola teknologi informasi Balai Penelitian Sungai Putih, yang dimana judul artikel tersebut dapat ditemui di bagian atas ini. Yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis tersebut dapat ditemui di bawah judul artikel dengan 3 nama penulis, yaitu Tasya Maulurikia Insani, yang kedua Samsudin, yang ketiga Ali Ikwan. Baik, yang ketiga yaitu nama jurnal. Nama jurnal yaitu bisa ditemui di atas judul artikel dengan nama Jurnal Teknik Informatika Kaputama atau disingkat dengan JTIK. Baik, tahun dan halaman. Nama tahun dan halaman dari jurnal ini yaitu Jurnal Teknik Informatika Kaputama atau disingkat dengan JTIK, volume 6, nomor 1, Januari 2022 dengan halaman dari 50 sampai dengan 60. Baik, selanjutnya itu reviewernya saya sendiri dengan nama Sagung Eka Jelananda. Baik, selanjutnya itu ada tujuan yang disebutkan dalam jurnal ini adalah APO 12 Manager Risk dan APO 13 Manager Security. Tujuan tersebut terkait dengan tata kelola teknologi informasi di Lembaga Penelitian Sungai Putih. Evaluasi dengan tingkat kemampuan menunjukkan bahwa APO 12 memiliki tingkat kemampuan pada level 2, menunjukkan bahwa proses telah berjalan namun tidak dilakukan dengan baik. Di sisi lain, APO 13 memiliki tingkat kemampuan di level 1, menunjukkan bahwa prosesnya sebelum berjalan. Tingkat kapabilitas objektif dapat ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan yang belum dilakukan oleh perusahaan. Sumbernya yaitu halaman 1 ya, di sini. Dengan bisa ditemui di bagian abstrak dari temukan objektif yaitu APO 12 Manager Risk dan APO 13 Manager Security sampai di titik sini. Baik, saya singkat saja. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesisnya yaitu terdapat beberapa kesimpulan sementara yang dapat diambil. Pertama, Balai Penelitian Sungai Putih belum memiliki unit khusus yang bertugas untuk memelihara, mengelola, memantau, dan mengatur keamanan informasi. Kedua, tidak ada dokumentasi mengenai perancangan, penerapan, dan pemeliharaan keamanan informasi yang sejalan dengan perusahaan serta penanganan risiko keamanan informasi. Yang ketiga, tidak ada kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan keamanan informasi. Rekomendasi yang diberikan adalah membentuk unit khusus untuk mengelola keamanan informasi dan membuat dokumentasi tertulis mengenai perancangan dan penerapan kebijaksanaan keamanan informasi serta menjalankan program audit internal keamanan informasi. Sumbernya pada halaman 10. Baik, kita ke halaman 10. Bisa dilihat di sini, di halaman 10 di sini. Baik, selanjutnya ya, kita percepat saja. Yang selanjutnya itu kerangka penelitian. Kerangka penelitian COVID 2019 ini disebutkan dengan beberapa bagian jurnal. Ini digambarkan sebagai kerangka kerja tata kelola teknologi informasi dengan standar untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi tata kelola teknologi Sungai Putih Research Institute. Bagian spesifik di mana kerangka kerja disebutkan meliputi abstrak pengantar dan metodologi artikel jurnal. Yaitu sumbernya dari halaman 1. Baik, kita ke halaman 1. Baik, bisa lihat di sini di halaman 1 yang saya temukan. Dari COVID 2019 hingga di tata kelola teknologi informasi di sini. Baik, selanjutnya yaitu
Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu kerangka konseptual yang digunakan dalam jurnal ini adalah kerangka COVID 2019 yang merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. COVID 2019 memberikan standar untuk menerapkan dan mengelola teknologi informasi dalam organisasi. Sumbernya dari halaman 1. Sama juga seperti tadi, dari COVID 2019 hingga tata kelola teknologi informasi. Dan halaman 2 ya di sini. Dari sini yang saya beri tanda. Baik, yang kedua yaitu populasi dan sampel. Yang selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah Balai Penelitian Sungai Putih, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang agribisnis. Jumlah karyawan dalam populasi ini adalah sebanyak 300 orang. Sampel yang digunakan adalah Balai Penelitian Sungai Putih yang sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang agribisnis dengan proses bisnis utama meliputi pembiakan, penelitian, dan budidaya karet. Selanjutnya yaitu adalah metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Baik, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan perhitungan skala Goldman dan Availability Level. Sumbernya itu adalah halaman 2. Bisa dilihat di sini yang saya tunjukkan ini. Baik, next. Isi dan pembahasan. Jurnal ini membahas tentang implementasi framework COVID 2019 terhadap tata kelola teknologi informasi pada Balai Penelitian Sungai Putih. COVID 2019 adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang memiliki standar untuk mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi. Balai Penelitian Sungai Putih adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang agribisnis dengan proses bisnis utama yang meliputi pembiakan, penelitian, dan budidaya karet. Dalam menjalankan bisnisnya, teknologi informasi digunakan dalam operasional perusahaan. Jurnal ini juga membahas tentang tingkat keamanan informasi di Balai Penelitian Sungai Putih. Ditemukan bahwa Balai Penelitian Sungai Putih belum memiliki unit khusus yang bertugas untuk memelihara, mengelola, memantau, dan mengatur keamanan informasi. Selain itu, tidak ada dokumentasi mengenai perancangan, penerapan, dan pemeliharaan keamanan informasi yang sejalan dengan perusahaan serta penanganan risiko keamanan informasi. Rekomendasi yang diberikan adalah Balai Penelitian Sungai Putih perlu membentuk unit khusus untuk mengelola keamanan informasi, membuat dokumen tertulis mengenai perancangan dan penerapan kebijaksanaan keamanan informasi, serta menjalankan program audit internal keamanan. Sumbernya dari halaman 1, di sini, halaman 3. Halaman 3 di sini. Baik, kita next saja. Hasil. Selanjutnya adalah hasil. Dalam jurnal ini ditemukan beberapa temuan terkait implementasi framework COVID 2019 terhadap tata kelola teknologi informasi di Balai Penelitian Sungai Putih. Beberapa temuan tersebut antara lain tingkat kepentingan yang tinggi terhadap tingkat keamanan informasi di Balai Penelitian Sungai Putih. Yang kedua yaitu Balai Penelitian Sungai Putih belum memiliki unit khusus yang bertugas untuk mengelola keamanan informasi. Untuk mengelola keamanan informasi. Tidak adanya dokumentasi mengenai perancangan, penerapan, dan pemeliharaan keamanan informasi yang sejalan dengan perusahaan. Yang keempat yaitu tidak adanya kegiatan pemantauan dan keamanan informasi. Rekomendasi yang diberikan adalah membentuk unit khusus untuk
yang bertugas untuk merancang, mengelola, memantau, dan mengatur hal-hal terkait manajemen keamanan informasi. Selain itu, disarankan juga untuk membuat dokumen tertulis berisi perancangan penerapan serta pemeliharaan prosedur dan kebijakan dalam mengelola keamanan informasi. Sumbernya dari halaman 10. Baik, kita ke halaman 10. Baik, bisa lihat di sini sumbernya yang saya beri tanda di sini dan di sini. Baik. Next. Kesimpulan. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, Balai Penelitian Sungai Putih belum memiliki unit khusus yang bertugas untuk memelihara, mengelola, memantau, dan mengatur keamanan informasi. Kedua, BPSP belum memiliki dokumentasi yang lengkap mengenai perancangan, penerapan, dan pemeliharaan keamanan informasi yang sejalan dengan perpustakaan. Dengan perusahaan. Serta penanganan risiko keamanan informasi. Ketiga, BPSP perlu membentuk unit khusus untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengatur manajemen keamanan informasi. Keempat, BPSP belum disarankan untuk membuat dokumen tertulis berisi perancangan, penerapan, serta pemeliharaan prosedur dan kebijakan dalam mengelola keamanan informasi. Kelima, BPSP perlu menjalankan program audit internal keamanan sebagai upaya memantau dan menilai peningkatan efektivitas prosedur dan kebijakan keamanan informasi. Sumbernya dari halaman 10. Di sini bisa dilihat di samping. Baik, selanjutnya adalah keunggulan. Analisis tata kelola teknologi informasi jurnal ini menyajikan analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber daya teknologi informasi secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang komprehensif, jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisis tingkat kemampuan tata kelola teknologi informasi. Pendekatan ini memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Rekomendasi yang relevan. Jurnal ini memberikan rekomendasi yang spesifik dan relevan berdasarkan hasil analisis tata kelola teknologi informasi. Rekomendasi ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi mereka dan mengatasi kesenjangan yang ada. Sumber referensi yang terpercaya. Jurnal ini mengutip beberapa sumber referensi yang terpercaya seperti COVID 2019 untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang disajikan. Hal ini menambahkan keandalan dan kevalidan jurnal ini. Sumber dari halaman 10. Dari sini juga Baik, selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang ditemukan antara lain, yang pertama yaitu metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kedua metode ini digunakan dan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Yang kedua, sampel penelitian. Tidak dijelaskan secara jelas tentang sampel penelitian yang digunakan, informasi tentang jumlah responden, kriteria pemilihan responden, dan representativitas sampel yang akan memberikan kejelasan tentang validasi hasil penelitian. Yang ketiga yaitu analisis data. Meskipun disebutkan bahwa ada di analisis menggunakan skala Goodman dan quality level, tidak dijelaskan secara rinci tentang proses analisis data ini. Yang keempat yaitu rekomendasi. Meskipun terdapat hasil temuan dan rekomendasi, tidak dijelaskan secara rinci tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi kekurangan
yang ditemukan. Sumbernya dari halaman 9 dan halaman 10. Baik, ini di sini sumber yang pertama dan sumber yang kedua ada di sini. Baik, yang terakhir yaitu komentar reviewer. Komentar saya terhadap jurnal ini memiliki judul Implementasi Framework COVID 2019 terhadap tata kelola teknologi informasi pada Balai Penelitian Sungai Putih sudah menggunakan metode penelitian yang cukup, bahasa yang mudah dimengerti, namun ada beberapa yang kurang di bagian penjelasan metode hingga analisis data yang kurang terperinci. Baik, yang terakhir yaitu link jurnal. Link jurnalnya sudah saya terapkan di sini. Baik, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parmu Santi. Om Santi 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 Om.